Selamat pagi Jemaat Kadistra 1 yang terkasih. Beberapa bulan kita hanya dapat berdiam diri di dalam rumah. Namun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat berjumpa lagi bersama-sama di ibadah online hari ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pujilah Dia dengan sepenuh hati, pujilah Dia dengan gembira. Mari kawan-kawan bernyanyi gembira. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Blessing in disguise. Blessing dengan arti dalam bahasa Indonesia yaitu berkat. Dalam KBBI, berkat itu artinya karunia Tuhan yang membawakan kebaikan dalam hidup manusia. Tapi gimana sih kita dapat merasakan bahwa Tuhan sebenarnya benar-benar memberkati kita di tengah masa-masa pandemi seperti ini? Ternyata telah dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata telah dikatakan bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam pandemi seperti ini. Blessing in disguise, berkat dalam keterpurukan, berkat yang tersamar, berkat yang tak nampak, yang akan dibahas lebih lanjut dalam ibadah online hari ini.
Hari demi hari telah berlalu. Entah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sepanjang waktu ini. Maka dari itu, marilah kita tundukkan hati kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, begitu banyak Bapa berkat yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Namun, mungkin begitu banyak pula ya Bapa yang kami sia-siakan dalam hidup ini. Waktu yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan, kami yang bermalas-malasan, kami yang mungkin malah memulai pertengkaran dengan orang-orang di sekitar kami. Mungkin kami yang berbohong, atau kami yang masih memenangkan ego kami, Tuhan, dibanding rasa kasih kami kepada sesama kami. Kami yang mungkin tidak menyadari berkat yang berkelimpahan di dalam hidup kami yang tidak mensyukurinya, dan bahkan kami yang mungkin saja bersungut-sungut atau protes kepadamu ya Bapa. Begitu banyak Bapa kesalahan yang kami perbuat, dosa yang kami lakukan. Namun kiranya Engkau dapat membantu kami ya Bapa. Bantulah kami untuk dapat menyadarinya, untuk dapat mengakuinya dengan lapang dada di hadapan-Mu, untuk dapat merubahnya, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan di hadapan-Mu. Kami dapat menjadi hamba yang lebih baik lagi, yang lebih bermurah hati dan berbesar kasih Tuhan kepada sesama kami. Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon Tuhan. Amin. Bagi kita yang bersungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Rekan-rekan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami sungguh bersyukur
Pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online mandiri untuk kebaktian remaja GKI Perumahan Citra 1. Kami percaya semua boleh terjadi karena anugerah, kasih setia, dan pertolongan dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman. Kami menyadari segala kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi kami percaya Tuhan menolong kami, Roh Kudus memperlengkapi, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami bisa melakukannya dalam kehidupan yang kami jalani secara khusus di tengah pandemi COVID-19. Bersabdalah ya Tuhan, pakailah lidah bibir hamba-Mu, agar setiap hal yang boleh diberitakan sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Amin. Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat selalu dan salam kangen juga dari Kak Glo. Sudah hampir kurang lebih 4 bulan kita tidak bertemu rekan-rekan dalam ibadah kita di gereja. Kita beribadah di rumah masing-masing secara online. Selama ini kita mengikuti kebaktian remaja pemuda yang diadakan dari Ignite. Tapi hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah online mandiri dari Komisi Remaja GKI Perumahan Citra 1. Kita berdoa mudah-mudahan ke depan ibadah online ini dapat terus dilanjutkan. Oleh karena itu partisipasi dan juga keterlibatan rekan-rekan remaja sangatlah diharapkan. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang senang difoto? Rasa-rasanya hampir semua senang difoto. Tidak hanya usia kita yang masih remaja ini. Mereka yang dewasa bahkan lansia juga senang sekali difoto. Dan ketika difoto semua memiliki gaya andalannya masing-masing. Kalau sudah ada orang yang bawa kamera dan akan siap untuk memfoto, kita sudah pasang aksi. Ada yang memulai dengan foto ala KTP, semuanya rapih, senyumnya manis. Sementara waktu disebut foto gaya bebas, semua langsung beraksi. Ada yang buat love versi Korea, sarangheo, ada yang angkat jempol, ada yang mulai tunjuk pipi, ada juga yang akhirnya sudah tidak bisa bergaya lagi karena bingung ketika harus bergaya bebas. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebuah hasil foto yang bagus tidaklah terlepas dari sosok yang mengambil foto atau yang kemudian kita seringkali sebut dengan fotografer. Di tangan seorang fotografer, sebuah objek yang bisa jadi bagi kita biasa-biasa saja justru dapat menjadi sangat menarik, bahkan penuh makna. Tetapi juga sebaliknya, objek tersebut sangat menarik. Namun karena tidak bisa dibidik dengan tepat oleh sang fotografer,
maka hasilnya kemudian menjadi biasa-biasa saja. Disinilah pentingnya seorang fotografer mengambil angle yang tepat. Angle atau yang kemudian diartikan dengan sudut pandang, perspektif, akan menentukan bagaimana hasil sebuah foto yang akan diambil. Setiap fotografer memiliki angle-nya masing-masing. Misalnya rekan-rekan, kalau kita ingat menjelang Hari Raya Gerejawi di GKI Citra, selalu ada tim fotografer yang siap untuk mendokumentasikan kegiatan atau aktivitas tersebut. Mereka memiliki angle-nya masing-masing. Ada yang fokus angle-nya pada tampilan dekor. Tapi ada juga yang lain memberikan fokus pada pelaksanaan seluruh ibadah. Mulai dari prosesinya, pelayanan firman, persembahan, sampai dengan pengutusan. Ada lagi yang lain suka memfoto wajah umat yang hadir dalam ibadah. Ada pula yang mengambil beberapa sudut dan hasilnya menjadi baik. Jadi bergantung dari mana kita akan mengambil foto itu. Nah rekan-rekan, itulah angle, sudut pandang, segi pandangan seorang fotografer. Angle yang tepat akan menghasilkan gambar yang indah. Tapi sebaliknya kalau angle-nya kurang pas, itu akan membuat gambar menjadi seperti biasa saja, bahkan tidak terlalu bermakna. Memandang sesuatu atau lihat angle yang mana, itulah yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah kita hari ini. Rekan-rekan remaja, saat ini kita tengah diperhadapkan pada krisis karena adanya pandemi COVID-19. Krisis ini membawa kita pada sebuah keadaan yang tergambar begitu suram, bahkan juga genting. Dan ini sangat selaras dengan arti krisis itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata krisis berarti satu keadaan yang berbahaya, keadaan yang parah. Tapi juga arti krisis keadaan yang genting, kemelut. Lalu ada arti lain keadaan yang suram, biasanya dihubungkan dengan ekonomi, moral, dan sebagainya. Atau arti lain saat yang menentukan di dalam sebuah cerita atau drama ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil. Rekan-rekan, pandemi yang terjadi dan kita hadapi saat ini memang membawa dampak yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tak terkecuali juga kita dalam usia remaja. Seperti kita ketahui, pemerintah pusat juga daerah mengeluarkan kebijakan yang akhirnya terimbas bagi kita. Anak sekolah, mahasiswa belajar dari rumah. Mereka yang bekerja juga harus bekerja dari rumah. Dan yang sedang kita jalani saat ini, kita beribadah dari rumah secara online. Kita semua juga diminta untuk tidak keluar rumah alias stay at home. Kita harus melakukan social distancing, physical distancing. Akhirnya apa rekan-rekan? Muncullah beragam respons dari situasi sosial dan ekonomi yang tak bisa tidak juga harus kita hadapi. Kita yang belajar dari rumah mulai mengalami kesulitan, bukan? Kenapa? Karena aktivitas hanya mengerjakan tugas dan belajar dari rumah. Belum lagi orang tua kita, terutama juga ibu kita. Tidak hanya dia bekerja dari rumah, tapi juga sekarang mulai mengalami pergumulan karena harus mendampingi anak untuk belajar. Yang tak jarang waktunya itu bersamaan dengan ia harus work from home atau bekerja dari rumah. Dan kita tahu peran dan tanggung jawab mereka luar biasa, bukan? Sejak pagi sampai malam mereka melakukan tanggung jawab bagi kita sebagai keluarga. Sementara itu yang lain lagi para pengusaha mulai mengeluhkan turunnya omset untuk kehidupan mereka. Tak sedikit juga yang harus dirumahkan, mengalami PHK atau pergumulan lain terkait dengan usaha atau pekerjaan mereka. Nah, rekan-rekan remaja, inilah krisis yang terjadi. Krisis karena dampak pandemi COVID-19. Banyak orang yang kemudian terpuruk pada krisis yang terjadi. Banyak orang yang kemudian pesimis dalam memandang hidup ke depan. Sepertinya kok ia tidak ada harapan lagi karena pandemi COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah memang demikian? Apakah kita hanya melihat satu sisi, pesimis, menyerah dalam menghadapi pandemi yang terjadi? Rekan-rekan, menarik, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia tadi, arti krisis mengarah pada kegentingan, bahaya, kesuraman, atau hal yang sepertinya pesimis melihat sesuatu. Maka dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu berasal dari kata weiqi. Kata ini terdiri dari dua kata, rekan-rekan, weixian
dan juga ada cihwe. Artinya apa? Dalam krisis itu memang betul ada danger, bahaya, kegentingan. Tapi juga ada arti lain, kata krisis itu ada chance atau kesempatan, ada peluang. Atau kalau kita coba sederhanakan dari istilah Mandarin ini, maka dapat disimpulkan bahwa di setiap krisis yang dihadapi oleh manusia, meskipun memang di satu sisi ada bahaya, tapi di sisi lain juga ada kesempatan yang menuju pada harapan yang baik. Jadi ada hal yang baik yang bisa jadi sekarang belum kita lihat. Tapi kalau coba kita refleksikan hari demi hari, kita akan menemukannya melalui perjalanan, melalui pergumulan atau krisis itu. Tema kita hari ini blessing in disguise. Blessing artinya berkat, rahmat, anugerah. Disguise artinya tersamar, tersembunyi, tidak terlihat. Jadi tema ini kalau kita coba kaitkan dalam pandemi yang terjadi, maka tema ini mau meneguhkan kita rekan-rekan, yakini dan imanilah bahwa selalu ada berkat, rahmat Tuhan yang tersedia di tengah pergumulan, bahkan krisis yang kita alami. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bacaan firman Tuhan hari ini Kejadian 50 mengisahkan sosok seorang bernama Yusuf. Apa yang rekan-rekan ingat tentang sosok ini? Ya, kitab Kejadian menuliskan Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya. Ada di Kejadian 37 ayat 3. Kenapa dia dikasihi oleh ayahnya? Karena dituliskan Yusuf lahir ketika Yakub atau yang kemudian namanya menjadi Israel sudah lanjut usia. Karena sang ayah lebih mengasihi Yusuf itulah, maka semua saudara Yusuf menjadi iri hati kepadanya. Bahkan ayat 4 dalam pasal 37 mengatakan, maka bencilah mereka, saudara-saudara Yusuf itu kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Belum lagi rekan-rekan mimpi Yusuf tentang berkas gandumnya yang tegak berdiri, sementara berkas saudaranya justru sujud menyembah kepada berkasnya, yang seolah menggambarkan bahwa nantinya Yusuf akan menjadi raja dan berkuasa atas mereka. Inilah yang membuat saudara-saudaranya makin benci kepada Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Dituliskan Yusuf hampir mati dibunuh, ia dibuang ke dalam sumur, dan akhirnya ia dijual sebagai budak kepada saudagar-saudagar Midian hingga sampai ke Mesir. Apakah pergumulan Yusuf berakhir? Belum rekan-rekan. Di Mesir Yusuf menghadapi masalah yang baru. Ia digoda oleh istri majikannya Potifar. Yusuf menolak godaan itu, kemudian ia difitnah dan dijerumuskan ke dalam penjara. Tetapi ada yang menarik dan istimewa. Kejadian 39 ayat 20 menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Karena penyertaan Tuhan itulah maka apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Di penjara Yusuf dapat menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti raja. Bahkan puncaknya Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Firaun tentang bencana kelaparan yang akan dialami di tanah Mesir. Karena kemampuan Yusuf itulah maka singkat cerita pada akhirnya Yusuf kemudian diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Kejadian 41 ayat 41 dan inilah yang kemudian mengubah hidupnya. Rekan-rekan kalau kita kembali pada kondisi krisis yang kita alami, maka dari kisah Yusuf kita bisa menemukan bahwa yang pertama Yusuf pernah berhadapan dengan masa sulit dalam hidupnya. Ia mengalami krisis yang berat dari rangkaian peristiwa dalam hidupnya itu. Belum selesai yang satu, lanjut lagi yang lainnya. Tidak disukai, dibenci, hampir dibunuh, dijual, difitnah, dipenjara. Krisis yang dialami Yusuf amatlah berat. Tapi toh itu tak dapat ia hindari. Yusuf menghadapinya. Ia tidak lari darinya. Kecenderungan kita ketika menghadapi krisis, seringkali kita mau lari dari krisis itu. Kita menjadi pribadi yang menyerah, pasrah, tak punya pengharapan. Bahkan tak sedikit yang kemudian mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah krisis yang dihadapi. Jadi Yusuf pernah berhadapan dengan masa sulit dalam hidupnya. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ketika ia telah menghadapinya, maka pada poin kedua kita belajar bagaimana respon Yusuf dari setiap peristiwa yang dialami dalam hidupnya itu. Dan responnya luar biasa teman-teman.
Yusuf menyadari, bahkan ia meyakini bahwa di balik pergumulan yang dialami, ia tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa yang terbentang di depan. Karena itu, meskipun untuk mencapai itu ia harus berhadapan dengan persoalan dan krisis yang tidak mudah, namun imannya tetap teguh. Tidak ada hal yang menciutkan imannya sedikit pun. Dari sudut pandang manusia, mungkin apa yang ia alami terlihat seperti kasus tragis akan kehidupan atau ketidakadilan. Tapi apa yang dilihat Yusuf berbeda. Menghadapi saudaranya yang dahulu berlaku jahat dan kini bersujud kepadanya. Bacaan firman Tuhan hari ini khususnya di ayat 20 mengatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Lebih dari itu, rekan-rekan, Yusuf memiliki sudut pandang atau angle yang berbeda memandang peristiwa demi peristiwa dalam hidupnya. Betul bahwa krisis itu menjadi bagian tak terhindari dalam hidupnya. Tapi Yusuf percaya dan yakin bahwa Allah yang disembah dan diimaninya adalah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah meninggalkan Yusuf, Allah yang terus hadir menuntunnya untuk melanjutkan kehidupan dan masa depan yang terbentang di hadapannya. Selalu ada berkat yang Yusuf terima dan alami dari pengalaman hidupnya. Meskipun bisa jadi ia belum lihat pada awalnya, tapi pada akhirnya ia merasakan betapa Tuhan sungguh menyertai dan ia dimampukan untuk menghadapinya. Yang Yusuf lakukan hanya itu, tetap teguh dan setia kepada Allah yang ia sembah dan diyakininya itu. Allah yang terus menyertai kehidupannya. Berulang kali rekan-rekan kita menemukan dalam kitab Kejadian dituliskan Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Semua terjadi karena kuncinya satu. Yusuf punya kedalaman relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itulah yang memampukan Yusuf untuk tetap berjalan pada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita coba lihat perenungan dari kitab Yusuf, dari kitab Kejadian tentang Yusuf ini, Yusuf berhadapan dengan krisis. Dia mampu menentukan respons yang tepat. Dia punya angle yang berbeda dalam memandang peristiwa yang dihadapi. Ia juga tetap teguh dan setia kepada Allah. Semua karena kedalaman relasinya dengan Tuhan. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau kembali pada situasi yang kita alami saat ini, maka pertanyaannya bagaimana kita memandang pandemi COVID-19? Apakah kita hanya berhenti pada pemaknaan krisis sebagai sebuah hal yang membawa kepesimisan dalam hidup? Atau justru sebaliknya, kita bisa melihat dalam angle yang berbeda. Memandang krisis sebagai sebuah change, kesempatan, bahkan juga peluang untuk membuat kita semakin bertumbuh dan belajar di dalamnya. Sebagai remaja-remaja Tuhan, kita diajak untuk melihat sisi lain dari sebuah krisis. Melihat angle yang berbeda dari pergumulan yang kita hadapi. Memandang bahwa rahmat dan anugerahnya senantiasa dicurahkan atas kita. Karena itu, belajar dari kisah Yusuf, kita juga diajak untuk menghadapi pandemi yang terjadi. Dan tidak hanya itu, kita dapat menentukan respon yang tepat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita memandang dalam angle yang berbeda, bahwa semua diizinkan terjadi supaya kita menjadi pribadi yang semakin tangguh, siap menghadapi perubahan dan bertumbuh karenanya. Rekan-rekan, beberapa waktu terakhir, para pengurus Komisi Remaja mengadakan persekutuan doa online. Dalam salah satu bahasan tentang bagaimana memandang pandemi yang terjadi, tidak sedikit yang kemudian menjawab bahwa pandemi yang terjadi justru membawa dan membuat mereka belajar begitu banyak hal. Yang pertama, belajar untuk taat pada protap yang ada. Supaya apa? Supaya bisa tetap sehat dan akhirnya memutus mata rantai penyebaran COVID. Yang lain lagi belajar untuk semakin kreatif dalam melakukan banyak hal. Ada yang menemani sekaligus belajar memasak bersama orang tua, membantu usaha secara online. Ada lagi yang kemudian belajar untuk memanfaatkan digital yang ada. Baik dalam pelajarannya di sekolah, untuk bekerja, untuk berkomunikasi, termasuk juga dalam persekutuan bersama.
Kita di remaja ada online ministry dan semuanya memanfaatkan digital. Jadi meskipun kita tidak bisa bertemu face to face, tetap kita bisa melakukan aktivitas pelayanan secara online. Jadi ada hal yang dapat dipandang dari angle sebaliknya. Bukan melulu hal yang melemahkan, yang membuat mereka hanya diam tak melakukan apa-apa. Tapi justru kita bisa memandang dari angle yang positif, bahwa ada banyak hal pembelajaran, termasuk kreativitas yang tetap bisa kita lakukan di tengah pandemi yang terjadi. Seorang rekan remaja bahkan mengatakan, belajar di rumah mau tak mau membawa kita pada proses independent learning. Kita jadi lebih mandiri, dituntut untuk bisa adaptasi dengan perubahan, taat pada apa yang ditetapkan. Karena kita memasuki new normal, termasuk juga dalam sekolah kita dan nantinya dalam ibadah kita. Kita berproses bersama di dalamnya memasuki ibadah komunal new normal. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dan kita bersyukur setahap demi setahap dalam pertolongan Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Dampak pandemi yang lain dalam hal relasi dengan keluarga. Rekan-rekan, karena pandemi kita bisa punya quality dan juga quantity time dengan keluarga. Hal yang sebelum pandemi ini mungkin sulit terjadi. Orang tua bekerja, belum lagi jalanan kota besar seperti Jakarta yang macet. Anak-anak sekolah sampai sore, ada yang sudah sekolah, pulang langsung les, kerjain PR, baru bisa bertemu dengan keluarga malam hari. Kita sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing untuk persiapan juga besok harinya. Dengan banyaknya waktu di rumah, mestinya relasi makin dekat, hubungan kita akrab. Betul bahwa kita punya kegiatan, tugas dan pekerjaan from home, dari rumah kita. Tapi waktu bersama mestinya kita pakai secara berkualitas untuk bertumbuh bersama. Kita semakin dekat dengan keluarga, bersekutu dan berdoa bersama, dan spiritualitas kita pun menjadi bertumbuh. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa karena pandemi yang terjadi, persekutuan dalam keluarga-keluarga mengalami peningkatan. Dan itu membuat kita bertumbuh, bukan? Jadi rekan-rekan menghadapi krisis yang terjadi, dari firman Tuhan kita belajar untuk memandang dari angle yang berbeda. Kita tetap bisa berkarya, bertumbuh, baik secara pribadi, keluarga, maupun juga komunitas dan persekutuan di mana kita berada. Karena itu, marilah kita memiliki angle yang berbeda dalam memandang pandemi yang terjadi. Dan yakini selalu ada rahmat dan anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Tuhan memberkati. Bapakku yang baik,
Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur. Hari ini untuk pertama kalinya kami boleh mengadakan ibadah online mandiri, kebaktian remaja GKI Perumahan Citra 1. Kami percaya semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Mereka yang boleh terlibat dalam upaya pengadaan ibadah online ini, kami percaya Tuhan memakai mereka untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, sehingga segala hal yang dilakukan boleh menjadi berkat, secara khusus bagi kami remaja-remaja di GKI Perumahan Citra 1. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami yang terkena dampak karena pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin di tengah negeri kami. Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, pemerintah pusat sampai dengan daerah. Kiranya mereka dapat menentukan kebijakan yang tepat dan sesuai, yang semuanya terbaik untuk kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk mereka yang ada di garda depan dalam penanganan COVID-19. Mereka yang bekerja di rumah sakit, para dokter, perawat, staf medis, semua yang menolong dalam proses penanganan pasien, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka untuk menjalani setiap panggilan yang Tuhan percayakan dalam pengabdian di tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja sebagai petugas makam, petugas ambulan, aparat keamanan, semua yang terlibat dalam upaya penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dan segala hal yang mereka lakukan ada dalam pimpinan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang tengah mencari usaha untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Biarlah mereka ada dalam pimpinan pertolongan Tuhan dan mereka dapat terus bersandar penuh kepada Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan umat Tuhan, gerejamu GKI Perumahan Citra 1. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini gereja tengah mempersiapkan diri dalam melayankan ibadah onsite di gedung gereja, ibadah komunal dalam era new normal. Tuhan memberkati setiap persiapan yang berlangsung, mereka yang terlibat di dalamnya. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik yang akan terus menjadi pegangan bagi kami untuk memulai ibadah ini. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan rekan-rekan remaja yang juga terlibat dalam tim digital yang menolong juga dalam proses edukasi bagi umat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa juga Tuhan bagi persekutuan remaja Tuhan di GKI Citra, meskipun kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya kami tetap dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kami berdoa dalam segala aktivitas kegiatan kami. Kami yang belajar dari rumah, kami yang juga sudah bekerja dari rumah, kami yang beraktivitas segala sesuatu dari rumah, kiranya Tuhan memberkati kami. Dan bagi kami yang juga sudah bisa keluar rumah dalam pekerjaan kami, Tuhan juga menyertai dalam perjalanan kami. Berikan selalu kesehatan dan kekuatan agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dalam doa bersama kami Tuhan, kami juga mengingat untuk rekan-rekan kami yang masih bergumul dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Bila mereka melalui pergumulan ini di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang juga mengalami duka cita. Ketika mereka harus kehilangan orang yang dicintai dan dikasihi, bahkan juga secara khusus anggota keluarga mereka. Kiranya Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan mereka dan Tuhan yang menghibur, menguatkan untuk mereka bisa menata kehidupan ke depan dalam hari-hari dan aktivitas yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani hari-hari ke depan. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Tapi satu hal yang kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dipersilahkan juga untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja yang dapat ditransfer dan juga dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini dan membawanya pada saat kebaktian di gedung gereja berlangsung. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja yang dikasih Tuhan, kita telah tiba pada akhir ibadah online hari ini. Kita bersama saat ini memasuki pengutusan. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ikut
marilah kita pulang dan menyambut berkat darinya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.